Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu rahimakumullah. Setelah hamdalah salawat, saya hadir di sini dengan Ustadzah Riri. Sebenarnya Bu Ustadzah Riri nggak bilang, disuruh bilang apa ya, tapi mudah-mudahan ini dengan sedikit mungkin persiapan untuk nanti kita buka lagi pengajian ya setelah kita Idul Fitri. Ibu-ibu dari tadi kan ada yang bilang, Ibu minal aizin wal faizin, mesti ibu-ibu itu dilanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Sepertinya kan itu udah satu paket, padahal itu beda arti ya. Minal aizin wal faizin itu adalah semua harapan kita bahwa kita mulai kembali lagi gitu ya. Kemudian wal faizin dan menjadi orang-orang yang beruntung, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saum di bulan Ramadan, hikmahnya itu adalah takwa. Nah, pasca Idul Fitri itu yang sebenarnya yang menjadi, kalau bahasanya krusial ya, menjadi penting, karena selama sebulan itu kita sudah terkondisikan kan ya Bu ya. Ibu-ibu yang biasanya makan minum di siang hari bisa gampang meninggalkan, nggak makan, nggak minum, bahkan nggak berjima gitu ya ketika di siang hari, padahal di bulan yang lainnya itu boleh gitu ya. Bahkan ibu-ibu kalau sedetik aja belum terdengar adhan, makanan udah dijajakan, ibu nggak berani juga megang kan. Kenapa gitu ya? Karena saking bahwa khawatir batal puasanya, batal mendapatkan pahala dari Allah, dan ketakutan kepada Allahnya itu senantiasa ada pada diri kita. Nah yang ini, takwa ini, maka Allah memerintahkan kepada kita itu bukan hanya di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam sabdanya bahwa ittaqillah haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun kalian itu harus bertakwa. Nah kemarin ketika di bulan Ramadan kita dikondisikan, kita mampu meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan. Begitu juga gitu ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah kita mampu untuk meninggalkannya. Nah selama sebulan itu kita seakan-akan Allah senantiasa melihat kita. Makanya walaupun ibu yang biasanya masak mencicipi juga jadi nggak berani ya, karena khawatir batal gitu ya. Nah ini di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya harus dipertahankan tuh, karena takwa itu harus sepanjang tahun, sepanjang masa. Karena apa? Singkat aja, karena tadi udah ada pesan lagi, cuma 7 menit, jangan 2 jam seperti di rumah kita kayak gitu kan. Nih. Jadi hidup kita itu hanya 3 hari sebenarnya gitu ya. Kemarin, hari ini, dan hari esok. Kemarin sudah dilalui, maka kita coba muhasabah. Kemarin ketika Ramadan itu apa yang kurang? Apa yang harusnya kita lakukan hari ini? Gitu ya, setelah kemarin kita evaluasi. Nah hari ini kita harus menjadi orang-orang yang lebih baik. Kalau kemarin kita bisa taat kepada Allah, bisa yang ditakuti hanya satu-satunya Allah, berarti hari ini pun kita bisa. Itu menunjukkan bahwa ketika Allah menetapkan syariatnya, tidak ada yang tidak mampu. Semuanya bisa. Semuanya bisa kita lakukan. Yang Allah perintahkan maupun yang Allah larang bisa kita tinggalkan. Karena Allah yang memerintahkan kita sangat tahu. Karena Allah sang pencipta, kita hanya sebagai makhluk. Maka hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian kita bicara hari selanjutnya adalah hari esok. Nah hari esoklah yang seharusnya sesuatu yang belum pasti. Apakah kita masuk ke dalam surganya Allah atau ke nerakanya Allah? Itu yang seharusnya kita senantiasa ingat.
Sehingga ketika kita mengingat hari esok, kita nggak ada yang bisa memastikan kita itu masuk ke surga atau ke neraka, gitu ya. Berarti karena tidak ada yang menjanjikan kepada kita, tidak ada yang menjamin bahwa nanti esok itu kita hidup di mana, berarti hari ini harus lebih baik. Ketika besok misalnya kita sampai, berarti hari ini lagi kita harus lebih baik dari kemarin dan mempersiapkan untuk hari esok. Soal yang lainnya, soal ibu, rizki ibu, gitu ya, hidup ibu, udah ada yang menjamin. Yang kadang-kadang ibu kan, kita semua, bukan hanya ibu ya, termasuk saya, bisa jadi direpotkan dengan sesuatu yang sebenarnya sudah Allah pastikan. Persoalan rizki, gitu ya, Allah sudah pastikan, nggak akan ada yang ketukar, nggak akan salah pundak, gitu ya, nggak akan salah orang. Tetapi tempat akhir kita, itu kita yang harus menentukan kita mau di mana. Kita mau di surga kah atau mau di neraka kah? Maka tentukan hari ini, karena hari inilah belum tentu kita sampai di hari esok. Maka yang kemarin kita harus bertobat, perbaiki diri, hari ini harus lebih baik dari kemarin, mempersiapkan hari esok, hidup sepanjang abadi, gitu ya. Kalau kita masuk surga, surganya abadi, nauzubillah min dzalik, kalau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi insya Allah itu saja. Jadi ibu-ibu, ketika pertemuan ini jadi pemanasan ya, supaya menjadi lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Karena bekal dalam kehidupan ini, mungkin bagi kita nih ibu-ibu, bekalnya jadi majlis taklim, ya kan? Mudah-mudahan ini juga jadi sedikit bekal memotivasi kita semakin semangat lagi, mengajak lagi saudara kita, tetangga kita, siapapun yang bisa kita ajak untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Karena ke surga itu nikmatnya rame-rame, bukan sendiri, insya Allah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah Idul Fitri ini kita menjadi orang-orang yang taat kepada syariat tanpa nanti dan tanpa syarat. Biasanya kan ada syaratnya ketika sholat malam, karena besok dapat rezeki, gitu ya, atau naik jabatan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kita taat syariat itu tanpa syarat dan tanpa nanti, insya Allah. Mungkin itu saja. Dan terakhir, walaupun tadi saya sudah bersalam-salaman, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita senantiasa dalam keadaan istiqomah taat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.